dengan tema "Hendaklah kita semakin setia mengikuti Dia". Marilah kita bersama berdoa doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa akan dipimpin oleh Romo Yosef Amirullah. Dalam suasana hati gembira dan penuh syukur, kita memulai perayaan Ekaristi Suci ini dengan menyanyikan lagu Awalilah dari buku Mada Bakti nomor 162. Intensi misa kita pada petang hari ini, ucap syukur bersama Yohan dan keluarga atas terkabulnya suatu permohonan melalui doa Rosario. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama
Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, selamat sore. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kita boleh berkumpul kembali di tempat ini, dalam rumah Tuhan ini, menanggapi sapaan dan undangan Tuhan untuk berkumpul atas namanya. Dan Tuhan menawarkan keselamatan kepada semua orang, dan sesuai dengan rencananya hal itu terpenuhi dengan kehadiran Kristus yang baru saja kita rayakan kelahirannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, anak-anak terkasih, maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kami menyembah Dikau, kami memuji
Kudus dalam kemuliaan Allah Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengatur segala yang di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan oleh-Mu Aku akan menyatakan keagungan-Ku. Demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hamba-Ku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut.
Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatur. Engkau tahu itu ya Tuhan. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Yesus Kristus, dan dari Sostenes saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Ketika Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah
yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah Putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang terkasih, suatu hari ada seorang ibu datang untuk bertemu dengan Romo. Ibu itu wajahnya kelihatan muram, dan setelah kita bertemu, ngobrol, dia mulai menangis. Dan Romo menanyakan, sebenarnya ada apa? Lama dia tidak bisa berkata-kata, hanya menangis saja. Bahasa Jawa itu sampai sesenggukan gitu ya. Itu. Dan pada akhirnya dia mengatakan, Romo, boleh enggak sebentar saya itu pegang leher suami saya itu, maksudnya mau dicekek sama dia, katanya. Loh, saya bilang, kenapa? Dia mengatakan, saya sudah capek, Romo. Saya sudah lelah. Sudah 8 tahun saya mengurus suami saya yang stroke, yang tidak bisa apa-apa. Terlebih lagi akhir-akhir ini pekerjaannya hanya marah-marah dan menyalahkan siapapun. Kata orang Jawa, opo-opo rak ono sing bener. Enggak ada yang benar satupun, semua salah. Ibu bapak, saudara-saudari, kita bisa membayangkan hal itu. Dan dalam peziarahan hidup kita, mungkin bisa jadi kita pun bisa mengalami dalam konteks yang sama. Dalam tanda kutip, kita ingin berhenti untuk berbuat baik. Kita ingin berhenti untuk melakukan kebaikan. Rasanya sudah capek melakukan itu terus-menerus. Kita ingin berhenti. Dalam kondisi seperti itu, mungkin apa yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya tadi mungkin bisa menginspirasi kita. Tadi dikatakan kepada Nabi Yesaya, terlalu sedikit kalau kamu hanya mau menjadi hamba bagiku. Sebanyak apapun yang kita lakukan sebenarnya di hadapan Tuhan masih belum cukup, masih terlalu sedikit. Sementara kadang-kadang sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu yang kita senangi walaupun itu salah,
kita seringkali tidak mau berhenti. Kita makan memperjuangkannya untuk itu. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya, terlalu sedikit jika engkau hanya mau menjadi hamba bagiku. Nabi Yesaya sudah sangat berusaha untuk menjalankan tugasnya sebagai nabi, untuk membimbing menuntun bangsa Israel kepada Tuhan. Tapi ternyata itu pun belum cukup. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil untuk tidak pernah berhenti melakukan hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin ada begitu banyak tantangan. Dan kita sendiri melihat dan mendengar hari ini, Tuhan kita sendiri memberi teladan kepada kita. Dia tidak membatasi persembahan dirinya untuk menjalankan karya keselamatan Tuhan bagi kita. Sekalipun kita ini semua orang tidak pantas, sekalipun begitu banyak hinaan derita yang harus dia tanggung sampai di kayu salib, dia tidak mau pernah berhenti. Dia tetap mengatakan seperti dalam Mazmur refren tadi, aku datang Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu sampai tuntas, sampai selesai, bahkan tidak pernah selesai. Kenapa? Ya karena setelah Yesus bangkit, Dia berjanji mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Tidak pernah berhenti. Karya keselamatan Allah terus berjalan, dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, barangkali kita juga perlu melihat teladan-teladan orang kudus. Sekian banyak yang telah memberi inspirasi kepada kita, tidak pernah mau berhenti berbuat baik, terus-menerus mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Sekalipun mungkin bagi dirinya sendiri terasa mungkin berat, menjadi tantangan. Dan inilah juga yang menjadi panggilan kita. Romo yakin kita semua sudah banyak berbuat kebaikan, tetapi kita tetap perlu waspada, perlu sekali mengkritisi diri. Terkadang-kadang kita juga terlalu merasa nyaman dengan yang sudah kita lakukan. Kita kurang terbuka untuk tantangan yang lebih besar, yang lebih penting, yang lebih bagi kita bernilai. Jadi kalau kita sudah merasa ada di zona nyaman, pertanyakanlah diri kita, supaya kita juga bisa tetap bergerak, maju menghadapi hal-hal yang lebih besar dalam kehidupan kita. Seperti juga tadi disampaikan kepada Nabi Yesaya, dia tidak hanya akan menjadi hamba bagi bangsa Israel, tapi akan menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa lain juga. Itulah yang menjadi panggilan kita, dan semoga kesaksian Santo Yohanes mengenai Tuhan kita Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia menjadi pendorong, menjadi penyemangat kita untuk terus-menerus menghadirkan karya keselamatan Allah dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dan bahkan juga di dalam masyarakat kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, maka marilah sekarang kita berdiri dalam rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia datang ke dunia hendak membaptis kita dengan Roh Kudus dan mengangkat kita menjadi putra dan putri Allah Bapa yang terkasih. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang amat mencintai kita. Bagi gereja umat Allah, semoga gereja umat Allah tidak terkurung dalam kepentingan diri sendiri, namun dapat melayani sesama dengan penuh kasih, seperti Kristus telah memberikan diri demi keselamatan manusia. Marilah kita mohon, Tuhan jadikan kami saluran kasih-Mu. Bagi semua orang yang memegang jabatan di pemerintahan, semoga para pejabat pemerintahan tidak bekerja demi keuntungan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri dengan sepenuh hati demi kepentingan nusa dan bangsa. Marilah kita mohon, Tuhan jadikan kami saluran kasih-Mu. Bagi para miskin di tengah-tengah kita, semoga kami sungguh-sungguh berusaha membebaskan para miskin dari sikap menyerah saja kepada nasib, sehingga mereka mau berjuang dan bertanggung jawab terhadap hidup dengan penuh pengharapan. Marilah kita mohon, Tuhan jadikan kami saluran kasih-Mu. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua turut terlibat aktif dalam memberikan diri bagi kesejahteraan sesama, khususnya bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Marilah kita mohon, Tuhan jadikan kami saluran kasih-Mu. Tuhan Allah kami, ajarilah kami untuk mampu memberikan diri bagi keselamatan sesama secara tulus dan rendah hati, seperti Kristus Sang Anak Domba Allah, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Umat-Mu ya Tuhan, datang menghadap padamu. Kami umat-Mu ya Tuhan, datang menghadap padamu.
Berdoalah Ibu Bapa, Saudara dan Saudari, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban Kristus Sang Anak Domba yang sejati, agar mendatangkan rahmat serta damai sejahtera bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Harun Yuwono serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya itu bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Dalam jiwaku
kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan rezeki surgawi ini. Semoga kami Kau kuatkan dalam menjalani perutusan kami untuk menjadi cahaya bagi para bangsa, sampai kami Kau perkenankan menikmati perjamuan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman Gereja 4. Pengumuman gereja, mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Penerimaan kolekte hari Jumat, Sabtu, dan Minggu tanggal 6, 7, dan 8 Januari. Kolekte tanggal 6 Januari sebesar 2 juta. Terima kasih kepada Ibu, Bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada sekalian. 2. Pertemuan Ibu Mandiri. Diundang kehadiran para Ibu Mandiri dan pertemuan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari pukul 4 sore di ruang Angela Merici. 3. Pembelajaran komuni pertama. Formulir pendaftaran pelajaran komuni pertama dapat diambil di sekretariat paroki. Pendaftaran melalui Google Form akan ditutup hari ini. 4. Pengumuman perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Venantius Gesta Arukumbara, putra dari Agus Sukamto dan Sri Rutmini dari lingkungan Matius Rasul, Paroki Santo Laurentius, Alam Sutera, Jakarta. Dengan Maria Yasinta Salim, putri dari Leonardus Anwar Salim dan Ursula Margareta Arni, warga lingkungan Clara. Rencana perkawinan tanggal 28 Januari 2023 di Paroki Sang Frades. Akan menerima secara Katolik pasangan Stefanus Apridita Pramudia, putra dari Alexander Korharman, dan Maria Margareta Nur Iskilawati, warga lingkungan Franciscus Saverius. Dengan Yuni Tresniani Sudianti, putri dari almarhum Anton Sumarso dan almarhumah Sudirmah, dari Tuban, Antapani, Bandung. Rencana perkawinan tanggal 29 Januari 2023 di Paroki Sang Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan-pasangan ini, wajib lapor kepada pastor paroki. Saudara-saudari yang terkasih, demikian pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Ibu, bapak, saudara-saudari, marilah kita berdiri, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan mengakhiri perayaan ini. Dan sebelumnya marilah kita satu sama lain saling mengucapkan terima kasih atas kehadiran dalam perayaan ini. Silakan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh petugas liturgi hari ini yang telah membantu kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bersamamu.
Semoga ibu bapa, saudara dan saudari anak-anak sekalian beserta seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari anak-anak sekalian, marilah kita pergi. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada